Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok terarah atau FKD mengenai pemahaman kurikulum merdeka. Dan untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemaparan materi hari ini akan dipimpin oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembahasan hari ini tentang kurikulum merdeka, yang sebelumnya menurut data yang didapat, guru belum memahami dengan baik tentang kurikulum merdeka dan peserta didik masih terbiasa belajar menerima informasi dari guru yang mengakibatkan kurangnya berpikir tingkat tinggi. Nah, yang ditakutkan apabila kurikulum merdeka ini diterapkan itu belum bisa maksimal diserap oleh warga sekolah, khususnya oleh peserta didik. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi kurikulumnya itu berkisar kepada peserta didik dan bakat minat peserta didik. Terima kasih kepada Bu Pela. Seperti yang kita tahu bahwa memang kurikulum ini selalu berubah. Sekarang saya ingin menanyakan nih, bagaimana perasaan ibu-ibu semua mengenai adanya perubahan kurikulum, yaitu kurikulum merdeka. Meskipun belum diterapkan, tapi kita akan pasti menerapkan kurikulum merdeka. Oke, siapa yang akan menjelaskan mengenai perasaannya? Saya Oke, silakan berdiri Ibu. berdiri. Ya. Ya. Perasaan saya dengan adanya perubahan kurikulum dari kurikulum yang lama ke kurikulum merdeka, yaitu saya merasa bingung. Kenapa saya masih bingung? Karena dalam pelaksanaannya saya masih belum memahami mengenai kurikulum merdeka, seperti struktur kurikulum, asesmennya seperti apa, penilaian dan perbedaan kurikulumnya seperti apa sebelumnya dengan kurikulum merdeka yang akan nanti dihadapi, serta sarpras yang masih belum memadai di sekolah saya. Terima kasih. Saya merasa senang karena dengan adanya kurikulum merdeka memberikan kebebasan belajar yang memerdekakan guru dan siswa dalam menciptakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak dan sesuai dengan kondisi sekolahnya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan perasaannya mengenai adanya perubahan kurikulum, yaitu kurikulum merdeka? Kalau saya merasa takut apabila kurikulum merdeka diterapkan dengan maksimal oleh seluruh warga sekolah. Nah, coba. Oke, itulah tadi pemaparan yang disampaikan oleh teman-teman kita mengenai perasaannya tentang adanya perubahan kurikulum, yaitu kurikulum merdeka. Nah, tentu dalam penerapannya tidak mudah untuk dilaksanakan, apalagi kita belum menerapkannya sama sekali. Nah, Betul. ya, oke. Sekarang saya ingin tahu apakah ada masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapannya di kurikulum merdeka di sekolah kita. Silakan Ibu Azizah untuk menyampaikan pendapat. Baiklah, saya akan menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi di SD kita, yang pertama, tidak memiliki pengalaman dengan merdeka belajar. Yang kedua, keterbatasan referensi. Yang ketiga, akses yang dimiliki dalam pembelajaran. Bisa ditambahkan oleh Bu Fitri, silakan. Oke, saya akan menambahkan yaitu yang keempat tentang manajemen waktu. Yang kelima adalah kompetensi atau skill yang memadai. Terima kasih. Permasalahan yang mungkin kita hadapi nantinya dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah kita. Adapun meskipun demikian, pasti dalam penerapannya kurikulum merdeka tersebut memiliki manfaat, ya. Oke, bisa dijelaskan oleh Ibu Hayati mengenai manfaat yang dapat kita rasakan dari adanya penerapan kurikulum merdeka ini. Ya, jadi manfaat dari kurikulum merdeka itu yaitu membuat peserta didik akan jadi lebih
berbakat dalam mengekspor bakatnya masing-masing anak. Banyak manfaat bagi peserta didik di Indonesia, antara lain meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik, mengembangkan potensi dasar peserta didik serta seperti literasi dan numerasi. Terima kasih kepada Ibu Hayati yang sudah dengan sangat jelas ya memaparkan bagaimana manfaat yang bisa kita rasakan untuk menerapkan kurikulum merdeka di sekolah kita. Tentunya dari masalah dan juga manfaat yang kita rasakan ini harus ada ide-ide baru gitu kan dari masalah yang timbul dan kita harus memberikan solusi apa. Nah, silahkan Ibu Septia Maulina untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih. Saya akan memberikan ide dan solusi atas permasalahan yang sudah dipaparkan oleh Bu Ija dan oleh Ibu Titin. Pertama, kita harus belajar mandiri melalui platform Merdeka Belajar. Yang kedua, belajar kurikulum merdeka dengan mengikuti seri webinar. Yang ketiga, belajar kurikulum merdeka di dalam komunitas belajar. Yang keempat, belajar praktik baik melalui narasumber yang sudah direkomendasikan. Dan yang keenam, memanfaatkan pusat layanan bantuan atau helpdesk untuk mendapatkan informasi lebih. Terima kasih kepada Bu Septia yang sudah menyampaikan idenya untuk menerapkan kurikulum di sekolah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya dengan baik. Nah, agar mampu melaksanakannya tentunya harus dilengkapi dengan target dan langkah apa yang harus kita lakukan. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Mardiah silahkan menyampaikan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan target dan langkah apa saja supaya kurikulum merdeka di sekolah kita itu dapat berjalan dengan maksimal ya. Yang pertama, targetnya sudah pasti adalah seluruh warga sekolah kita itu harus bisa merasakan manfaat dari kurikulum merdeka itu. Terus langkah-langkahnya seperti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita melakukan sosialisasi mengenai kurikulum merdeka, terus membuat pembagian tugas kerja dalam beberapa kelompok kecil, menentukan target capaian, melakukan adaptasi kurikulum merdeka yang sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah kita. Nah, mudah-mudahan dengan langkah-langkah tadi yang sudah saya jelaskan, maka kurikulum merdeka yang akan kita laksanakan tahun depan itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Mendengarkan paparan dari rekan-rekan, saya ingin menanyakan perasaan ibu-ibu. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan diskusi kita kali ini tentang kurikulum merdeka yang insya Allah akan kita laksanakan di sekolah kita. Silakan, saya Ibu Pela. Tentunya jadi antusias ingin cepat melaksanakannya karena dengan mempunyai tujuan supaya peserta didik itu jadi lebih mandiri. Ya, terima kasih Ibu Pela. Kemudian Ibu Aziza. Saya sudah tidak sabar ingin melaksanakan kurikulum merdeka sehingga saya bisa menerapkannya di SD kita sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu atau rekan-rekan guru. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kurikulum merdeka di tahun yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, demikianlah acara kita hari ini mengenai diskusi perubahan kurikulum merdeka. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semua bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.